Selamat pagi semuanya. Seperti biasa di hari ini, hari Rabu, saya akan memberikan gambaran atau ulasan untuk pergerakan market. Ada hal menarik apa di hari ini? Kita akan lihat untuk analisanya. Yang pertama ada pair Audi USD. Untuk pair Audi USD, jika kita lihat pergerakan hari kemarin, kita menunggu di best buy, tapi sayangnya best buy ini yang sebelumnya udah kita tandai, ini adalah best buy-nya, tidak dikunjungi oleh harga atau tidak disentuh oleh market, tapi harga langsung naik. Artinya di sini kita tidak ada entry, dan saat ini harga berada di best sell yang kemarin sudah kita tandai. Kita akan menunggu di sini untuk menunggu respon marketnya membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry sell di sini. Tapi di sini juga kita perlu tandai atau waspadai, yaitu best buy yang baru terbentuk. Ini akan menjadi penghalang jika nantinya setup terbentuk untuk setup best sell-nya. Kita akan lihat di hari ini ada dua best yang cukup menarik yang akan kita tunggu bagaimana respon market terhadap best ini. Berikutnya untuk market goal. Untuk market goal, pergerakan hari kemarin sangat cantik karena market merespon best buy yang kita tandai, yaitu best buy ini. Lalu di time frame 1, market di sini membuat setup buy dominan break dan harga naik saat ini sampai ke level Fibo 423. Sangat cantik setupnya untuk market goal. Walaupun ada beberapa drama di sini yang terbentuk, yaitu yang pertama terbentuk drama di level Fibo 161. Harga sentuh turun lalu tidak membuat setup CB1 atau dominan. Dan ini best ini yang di time frame 1 menjadi pijakan harga untuk naik lebih tinggi lagi. Lalu harga sampai ke level Fibo 261 turun kembali menuju best buy ini yang baru dan tidak mampu break lagi, lalu harga naik sampai ke level Fibo 423. Bisa kita lihat di sini untuk teknik best, semuanya ada konfirmasinya jika harga ingin balik arah, yaitu minimal market membuat setup CB1 atau dominan sebagai arah sebaliknya. Misalnya di sini kita entry buy dengan setup buy dominan break, maka setup pembalikannya adalah setup sell CB1 atau dominan break sebagai konfirmasi jika harga akan balik arah. Dan di situ kita bisa close posisi apapun hasilnya, karena risikonya jika setup pembalikan itu direspon oleh market maka harga akan balik arah. Untuk hari ini jika melihat pergerakannya atau base yang sudah terbentuk, kita akan menunggu di best buy lagi. Karena untuk best sell-nya sendiri di sini belum terbentuk. Maka kita akan menunggu di best buy di bawahnya. Saat ini ada dua best buy yang terbentuk, kita bisa menunggu di salah satu best buy ini. Jika market di time frame 1 turun menuju best buy yang pertama lalu merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan, maka ini merupakan peluang untuk kita entry buy di sini. Tapi jika di best yang pertama ini tidak direspon oleh market, kita bisa menunggu di best buy yang kedua untuk menunggu konfirmasi setup CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry buy di sini. Berikutnya untuk pair USD Kanada, di pergerakan hari kemarin market merespon best sell di time frame 4. Ini adalah best sell-nya yang sudah kita tandai juga. Teman-teman yang kemarin follow analisa di pagi hari, ada dua setup yang terbentuk, yaitu di USD Kanada dan di market goal. USD Kanada merespon dengan membuat setup sell CB1 break dan harga turun. Di sini market membuat setup full margin. Ini kendal CB1 dan ini kendal yang breaknya. Harga koreksi ke sini dan harga turun. Saat ini harga dalam kondisi turun kembali. Kita akan lihat di time frame 4 untuk peluang hari ini. Di sini terbentuk best sell yang baru. Kita bisa tandai best sell ini. Dan sepertinya best sell ini sudah dikunjungi oleh harga atau oleh market. Kita akan lihat di time frame 1 menunggu market membuat setup sell CB1 atau dominan. Tapi sayangnya di sini market belum membuat setup sell CB1 atau dominan. Ada dominan cukup jauh, yaitu di sini di low terakhir. Ini adalah candle CB1-nya dan juga belum di break oleh candle bear. Artinya belum ada setup di sini. Walaupun secara market di sini market sudah merespon best sell di time frame 4 ini. Kita akan lihat untuk pergerakan hari ini untuk pair USD Kanada. Jika market break candle CB1 ini oleh candle bear, maka peluang untuk entry sell terbuka di sini. Tentunya jika ingin aman kita bisa menunggu di setup full margin, karena di sini terdapat dua best di setup full margin yang bisa kita tandai. Karena jika melihat jaraknya, misalnya kita menggunakan garis Fibonacci dan terlihat jarak
SL-nya, level Fibo 0 di sini, dan level Fibo 100 semisal di kisaran ini, itu cukup jauh untuk pair USD Kanada. Kita bisa menunggu di best sell untuk setup full margin, yaitu di kisaran level Fibo 50 di sini. Kita akan menunggu harga koreksi, tapi jika teman-teman ingin langsung entry bisa saja, tapi untuk amannya kita menunggu harga koreksi ke best sell setup full margin, lalu harga turun dengan target take profit di level Fibo 161 atau di level Fibo 261. Berikutnya untuk pair Euro Jepang Yen. Untuk pair Euro Jepang Yen di pergerakan hari kemarin kita menandai best sell yang baru terbentuk, tapi best sell ini tidak direspon oleh market dan harga kembali naik. Kita menunggu di best sell yang sudah kita tandai kemarin. Ini adalah best sell-nya. Jika harga naik ke best sell ini dan merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang entry sell di sini. Atau di best buy yang baru terbentuk jika harga tidak naik dan harga langsung turun koreksi ke best buy yang baru terbentuk ini, lalu market merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan di time frame satunya, maka ini merupakan peluang untuk kita entry buy di sini. Berikutnya untuk pair Euro USD. Untuk pair Euro USD di pergerakan hari kemarin market kembali naik dan menuju best sell yang sudah kita tandai. Hari ini peluangnya market akan menyentuh best sell di time frame 1 ini. Kita akan menunggu harga sentuh best sell ini, lalu meresponnya dengan membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry sell di sini. Dan di sini juga terdapat best buy yang baru terbentuk. Jika harga kembali ke best buy ini juga bisa kita tandai. Yang nantinya kita akan menunggu harga. Jika harga menyentuh best buy ini, lalu membuat setup buy CB1 atau dominan, maka ini merupakan konfirmasi untuk kita entry buy di sini. Selama tidak terbentuk best yang baru, maka best sell dan best buy ini akan menjadi tempat untuk kita menunggu harga, melihat apa respon market terhadap best ini. Berikutnya untuk pair New Zealand USD. Untuk pair New Zealand USD sama, market kemarin dalam keadaan naik, lalu membuat best buy di bawah sini yang bisa kita tandai sebagai tempat untuk menunggu harga entry buy. Ada dua best buy, ini terlihat seperti doji tapi dia memiliki body, maka bisa kita gunakan sebagai best karena syaratnya memiliki body. Untuk entry sell kita akan menunggu harga di time frame 1. Kita akan lihat ada best sell juga di sini, ada dua best sell. Yang pertama yang kemarin kita tandai dan yang kedua adalah best sell yang ini. Jika best sell yang kedua merupakan best sell potensial karena sebelumnya pernah direspon oleh market, ini adalah bestnya dan ini adalah respon yang pertama. Sedangkan yang kedua hanya best biasa karena sebelum pernah dikunjungi oleh market. Kita akan menunggu di time frame 1. Jika harga datang ke best ini lalu membuat setup CB1 atau dominan, maka ini merupakan peluang untuk kita entry sell di sini. Tapi jika di best yang pertama ini market tidak membuat setup CB1 atau dominan, kita bisa menunggu di best sell yang kedua. Sedangkan untuk peluang buy-nya kita bisa nunggu di best buy yang baru terbentuk. Jika harga tidak naik menuju best sell lalu langsung koreksi ke best buy yang pertama, kita bisa ambil peluang buy di sini tentunya dengan setup CB1 atau dominan sebagai konfirmasinya. Atau di best buy kedua jika market di best buy yang pertama tidak merespon dan tidak membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry buy di sini. Berikutnya untuk pair GBP USD. Untuk pair GBP USD kemarin kita menandai best buy yang terdekat dengan harga di time frame 4, tapi sayangnya harga tidak sampai ke best buy yang sudah kita tandai. Ini adalah best buy-nya. Ada dua best buy yang terbentuk, maka kita akan tandai dua best buy ini sebagai tempat untuk menunggu harga. Ini best buy yang pertama dan ada best buy yang kedua di bawahnya. Best ini sangat mudah karena kita hanya menandai best yang memiliki syarat candle engulfing sebagai tempat untuk kita menunggu harga. Dan untuk entry-nya menggunakan konfirmasi setup CB1 atau dominan. Di time frame 1 kita akan lihat jika harga di sini kembali turun koreksi ke best buy ini, maka peluangnya kita ambil peluang buy jika market merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan yang nantinya akan menjadi konfirmasi untuk kita entry buy di sini. Atau jika di best buy yang pertama market tidak membuat setup buy CB1 atau dominan, kita bisa menunggu di best buy yang kedua, yaitu di sini untuk menunggu respon marketnya membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry buy di sini.
Berikutnya untuk pair USD Jepang Yen. Untuk pair USD Jepang Yen diperkirakan hari kemarin market merespon base sell di time frame 4 ini. Base sell yang sebelumnya kita tandai. Dan di time frame 1 market di sini sayangnya membuat setup, tapi untuk setupnya terlalu jauh karena untuk CB1-nya ada di bawah sini. Biasanya tidak saya ambil untuk setup yang terlalu jauh dari harga terakhir. Kita akan menunggu di base yang baru terbentuk. Yang pertama ada base sell, ada 2 base sell di sini yang selevel yang bisa kita tandai, dan yang kedua ada base buy di bawah sini. Untuk peluang entry-nya kita bisa menunggu harga untuk naik terlebih dahulu ke base sell. Jika harga koreksi ke base sell ini lalu membuat setup sell CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang sell di sini. Atau jika harga tidak koreksi ke atas, harga langsung melanjutkan penurunan ke bawah, kita bisa menunggu di base buy di bawah sini. Tentunya untuk konfirmasi entry-nya menunggu market membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi atau sinyal jika base ini atau base buy ini direspon oleh market. Video ini hanyalah gambaran atau ulasan, jadi bukan saran untuk entry, bukan juga sinyal untuk entry. Karena aktivitas trading sangat berisiko, saya harap teman-teman yang baru trading memahami risikonya, dan untuk teman-teman yang sudah lama trading lebih bijak dalam menggunakan risikonya. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya.